Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, biarkan kita boleh pagi ini bersama-sama datang kepada Dia.
Kita merindukan hadiratnya. Kita merindukan hadiratnya. Kita rindu mengalami hadiratnya setiap saat. Dan biarlah kita mengawali kehidupan kita dan semua aktivitas kita pagi ini bersama-sama dengan Dia. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, amin, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan, kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sembah Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sembah Tuhan dan menikmati kemurahan-Mu. Kemurahan Tuhan kai sembah, aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh sungguh bersama-sama. Di tempat kami masing-masing kami boleh mempersatukan hati kami di dalam Roh-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu dalam setiap hidup kami. Dan Tuhan, itu kerinduan kami. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarkan sungguh menjadi kerinduan yang besar bagi kami. Ketika kami boleh Tuhan diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan membaca firman. Dan Tuhan tolonglah kami. Untuk kami boleh mengerti. Dan ajari kami untuk kami taat akan firman itu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-32. Kita akan membaca ayat yang ke-47. Ulangan 32, kita akan membaca ayat yang ke-47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat ini merupakan bagian dari nasihat Musa terakhir kepada umat Allah atau orang Israel, orang-orang Ibrani yang dipimpin keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Satu nasihat yang diungkapkan Musa tentang bagaimana bangsa itu harus memperhatikan semua perintah-perintah Tuhan, semua aturan-aturan yang dari Tuhan, dan dikatakan di situ sebagai yang disebut Taurat ya. Dan ayat 47 ini dikatakan perkataan itu bukan perkataan hampa. Jadi bukan yang tidak ada nilai, yang tidak ada arti, tetapi dikatakan di situ itulah hidupmu. Saudara, ini yang menarik bagi kita. Maka hari ini kita renungkan topik ini, itulah hidup kita. Apa itu hidup kita? Sudah perhatikan ayat ini baik-baik. Perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu.
Jadi saudara, orang Israel diingatkan oleh Musa bahwa kata-kata atau hukum Taurat itu atau firman Tuhan itu bukan perkataan hampa. Tetapi itulah hidupmu. Artinya, kalau saya dan saudara tidak ada di dalam firman, kalau saya dan saudara di luar firman, berarti saya dan saudara sedang mati. Kita hanya bisa hidup di dalam Tuhan itu ketika kita ada di dalam firman. Saudara, kehidupan kita itu harusnya hidup di dalam firman itu. Ketika di luar itu kita sebenarnya mati, kita tidak hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh membingungkan memang karena banyak orang Kristen berusaha menjalani kehidupan Kristen tanpa membaca Alkitab. Satu hal yang unik ya, saudara. Satu hal yang unik. Ada banyak orang Kristen yang hidup menjalani kehidupan tanpa membaca Alkitab. Kecuali membaca firman Tuhan secara acak ya. Atau mungkin mencari inspirasi yang cocok untuk satu hari-harinya. Tapi tidak sungguh-sungguh membaca, mendalaminya. Ada banyak. Dan ada banyak orang Kristen dengan bangga juga mengatakan, aduh saya kalau baca Alkitab males. Dari tahun ke tahun. Saudara, maka tidak heran kalau ada orang-orang yang mengatakan Kristen, kemudian berpindah iman, dan kemudian satu pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang konyol. Saya juga kadang heran melihat orang-orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman Kristen. Mengakunya Kristen tapi kok pertanyaan itu aneh gitu. Seperti bukan orang Kristen. Ya karena memang ketika dia menjadi Kristen, katanya Kristen pun tidak pernah baca firman. Ya, ini yang berbicara tanggung jawab pribadi ya. Bahkan ada orang Kristen yang katanya Kristen, baca firman tidak, doa pun malas, ke gereja pun malas. Saya tidak tahu itu Kristen apa. Ya. Dan bangga gitu, nyaman katanya. Saya Kristen. Kristen macam apa? Saudara katakan Musa, itulah hidupmu. Berarti kalau saya dan saudara firman pun tak pernah membaca, boro-boro merenungkan dan melakukannya, lalu hidup kita apa? Saudara, jadi hari ini sungguh kita diingatkan oleh Tuhan bagaimana kita semestinya hidup di dalam firman Tuhan itu. Saudara, bayangkan orang-orang Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Apa yang dibawa mereka rupanya? Bekal berapa banyak yang dibawa? Berapa lama tahan? Terus apa dasar mereka? Sudah semua mereka lakukan sebenarnya. Kalau mereka mau pergi kenapa? Karena firman Tuhan bukan? Kalau mereka bisa melewati berbagai rintangan kenapa? Karena firman Tuhan bukan? Kalau mereka bisa cukup makan, cukup minum, cukup pakaian gak rusak-rusak, sandal pun dibuat awet. Bisa makan daging, bisa minum air berkelimpahan, bisa jalan dengan aman di tengah padang gurun ketika siang, bisa bertahan dengan dinginnya cuaca padang gurun kalau malam. Kenapa? Karena apa? Karena firman. Saudara-saudara, orang-orang Israel merasakan ini sebenarnya. Karena percaya firman. Itu sebenarnya saudara sebagai kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hendaklah kita menjadikan firman Tuhan itu. Itulah yang kita rindukan, itulah yang kita pedomani, itulah yang kita hidupi. Karena itulah hidup kita. Tuhan memerintahkan umatnya untuk menanamkan firman Tuhan dalam hati setiap umatnya. Mengajarkan kepada mereka
dan tekun untuk membicarakan secara teratur. Itu yang terdapat dalam Ulangan 6 kan? Ayat 4 sampai 9. Menanamkan dalam hati, membicarakan secara teratur, terus menerus dimanapun. Adakah engkau hari-hari ini membicarakan firman Tuhan secara teratur kepada keluargamu, kepada anak-anakmu? Kalau engkau menganggap itu penting, dan kau tahu itu penting, engkau akan membicarakannya. Tapi kalau engkau tidak pernah membicarakan, engkau berarti mau mengatakan firman Tuhan itu tidak penting. Kalau engkau tahu itu penting, engkau akan membacanya, ingin tahu. Tapi kalau engkau tidak pernah membacanya, engkau sedang berkata, Alkitab itu tidak penting. Dengan kata lain, engkau sedang berkata, firman Tuhan itu tidak penting. Saudara, ada banyak orang bilang, Pak, firman Tuhan itu penting, iya dan amin. Tapi nggak pernah baca, omong kosong. Ketika penting, maka saya dan saudara akan berupaya untuk membacanya. Rasa hormat terhadap firman Tuhan ditunjukkan tidak hanya oleh apa yang kita katakan, tetapi juga oleh apa yang kita lakukan. Kita hormat akan firman, bukan hanya ngomong, tapi ditunjukkan dengan perilaku kita. Saudara, maka menyediakan waktu lebih banyak untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Itu hal yang harusnya kita lakukan. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca apa yang dikatakan orang daripada kita membaca apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, mari ketika kita berbicara tentang iman Kristen, perlihatkanlah melalui sikap dan tindakanmu yang terus setia, tekun membaca firman dan hidup di dalamnya. Saudara, ada yang mengatakan bahwa ketika kita secara terang-terangan mengabaikan firman Tuhan, kita sebenarnya sedang menolak firman Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita menolak firman Tuhan itu, berarti saya dan saudara sedang menolak Tuhan. Karena firman Tuhan itulah Tuhan. Kalau engkau menolak firman-Nya, berarti engkau sedang menolak Tuhan dalam hidupmu. Mari kita sungguh katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, kami menyadari betul bahwa Tuhan, firman-Mu lah sebenarnya yang harus kami terus pelajari, kami harus terus renungkan, dan kami terus taati. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami betapa firman itu bukanlah kata-kata hampa, tetapi firman itulah hidup kami. Tuhan, ampuni karena kami seringkali mengatakan betapa kami menghormati Tuhan, tapi faktanya kami sering mengabaikan firman-Mu.
Kami sering berkata kami mencintai Tuhan, tapi faktanya kami tidak menyukai firman-Mu atau kata-kata-Mu. Tuhan ampuni kami, supaya kami boleh menyadari dan kami boleh bertobat, kami boleh kembali kepadamu. Kami merindukan suara-Mu, kami merindukan perkataan-Mu, kami senang membaca tulisan-Mu, kami senang mengetahui apa yang Tuhan katakan kepada kami. Tuhan ampuni kami, dan kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami, jemaat Tuhan, dimanapun, yang selama ini mengabaikan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami kembali untuk betul menjadikan firman ini menjadi prioritas dalam hidup kami. Dan kami diingatkan pada hari ini betapa firman itulah hidup kami. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam ketaatan, dan biarlah kami boleh sungguh melatih dan terus melatih kehidupan kami untuk membaca firman, untuk merenungkan firman, untuk boleh sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mau menyerahkan supaya kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mencintai firman-Mu. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh haus akan firman-Mu. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ingin bertumbuh di hadapan-Mu. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ingin diajar. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami pagi hari ini berdoa Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang memampukan kami untuk kami boleh sungguh hidup di dalam firman-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan juga. Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan orang lain, dan kami rindu Tuhan kami ada dalam komunitas, sehingga kami boleh saling mengingatkan, kami boleh sungguh saling memberikan tanggung jawab kami akan pembacaan firman, akan doa, sehingga kami terus bisa terhubung satu dengan yang lain, dan kami boleh sungguh mengalami kemajuan. Tuhan, pimpinlah kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami juga boleh ada tergabung dalam setiap komunitas yang ada di gereja lokal kami masing-masing. Apakah ada komunitas cell group, adakan komsel atau kelas meeting atau mungkin kategorial yang lain, supaya kami boleh sungguh menyediakan waktu khusus untuk bersama-sama. Oh Tuhan, boleh mengalami pertumbuhan, boleh membagikan pengalaman, boleh juga boleh sungguh senantiasa satu yang lain bisa saling berbicara, bercerita tentang firman Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, supaya kami boleh sungguh memiliki hati yang rindu mengenal Tuhan, yang rindu hidup di dalam Tuhan, yang rindu senantiasa taat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pagi hari ini, untuk setiap saudara-saudara kami yang sampai saat ini tidak pernah meluangkan waktu barang sedikit pun untuk membaca firman. Tuhan, tolong supaya semua boleh diingatkan betapa Tuhan rindu untuk setiap kita, untuk setiap kami, untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami tetap berdoa di tengah-tengah begitu banyak tantangan, begitu banyak Tuhan himpitan. Biarlah kami semakin setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan buat setiap, oh Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, yang sakit. Kami terus-menerus berdoa untuk mereka, supaya mereka boleh sungguh mengalami kesembuhan, pemulihan. Bahkan Tuhan, melalui semua itu, nama Tuhan yang dipermuliakan, yang diagungkan. Oh terima kasih Bapa. Berkati juga untuk setiap aktivitas, setiap pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh sungguh melakukan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Berkati juga untuk mereka yang Tuhan harus keluar kota atau keluar negeri untuk Tuhan pekerjaan atau untuk studi Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu dan mempermuliakan Tuhan. Berkati juga untuk setiap kami Tuhan, kiranya kami boleh sungguh setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan kiranya kita betul mengingat firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa firman Tuhan itulah hidup kita. Itulah hidup kita. Sehingga saya dan saudara semestinya senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Dimanapun saudara, dalam kondisi apapun, tetaplah hidup dalam firman Tuhan. Dan latihlah untuk kita terus tekun membaca, merenungkan, dan boleh mentaati firman Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Immanuel.